Selamat datang di channel ADEP Project. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran prakarya untuk siswa kelas 8 semester 1 dan 2. Materi video semester 1 bab 1 kerajinan bahan lunak, bab 2 teknologi informasi dan komunikasi, bab 3 budidaya ternak kesayangan, bab 4 pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Bab 5 pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Semester 2 bab 1 kerajinan bahan limbah keras, bab 2 alat penjernih air, bab 3 budidaya satu harapan, bab 4 pengolahan bahan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Bab 5 pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1 kerajinan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan lunak terbagi dua, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa tanah liat, getah, plywood, kertas, karton, polimer clay, plastisin, parafin, plastik, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, spons, dan kulit. Teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Isro di mata pelajaran prakarya dan TIK. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan memberikan kontrak nilai, yaitu perjanjian antara guru dan siswa terkait nilai-nilai yang harus kalian penuhi selama satu semester, selama belajar satu semester. Baiklah, ini prosentase. Jadi untuk KKM atau KBM yaitu 70 nilai KKM ke kriteria ketuntasan minimum, atau KBM ketuntasan belajar minimum yaitu 70 minimal kalian tuntas. Untuk pengumpulan nilai terdiri dari absensi Bapak prosentasi 10%, nilai tugas yaitu 20% masuk, dan nilai ulangan harian 20%. Totalnya 50% ditambah PTS penilaian tengah semester 50%. Jadi nilai rapot PTS itu 100%. Kemudian nilai PAS atau penilaian akhir semester yaitu 50% digabung dengan nilai PTS atau gabungan nilai rapot PTS ditambah nilai akhir semester, masuklah nilai rapot, totalnya 100%. Dalam satu semester ada ulangan harian minimal 2 atau sampai 4 kali, yaitu sebelum PTS,
dan setelah PTS. PTS yaitu penilaian tengah semester, yaitu dilaksanakan 1 kali, penilaian akhir semester atau PAS 1 kali. Jika nilai kalian belum tuntas, maka akan diadakan remedial atau perbaikan nilai, remedi. Oke. Kemudian kita lanjut setelah kalian menonton video tadi yang Bapak share, silakan atau kalian simpulkan sebagai berikut, yaitu kerajinan bahan lunak terdiri dari, pengertiannya sudah kita bahas di video yang tutorial tadi Bapak share. Pada intinya bahan lunak memiliki sifat empuk lunak sehingga sangat mudah dibentuk ya. Karakteristiknya lunak. Jadi kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Kemudian bahan lunak dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan bahan materialnya, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Oke, untuk bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh langsung dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alami yang kita kenal adalah tanah liat, serat alam, dan kulit. Biasanya terdiri dari hewan dan tumbuhan. Pengertian bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi bahan lunak, yaitu beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu bahan campuran yang dimodifikasi. Contohnya bahan lunak buatan yaitu bisa berupa bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan sebagainya ya. Jadi bahan buatan modifikasi, udah campuran antara bahan alam dan bahan buatan manusia pabrik. Berikutnya bahan lunak yaitu macam-macam bahan lunak baik alami maupun buatan. Yang kerajinan bahan lunak alam ya dari alam seperti tanah liat, serat alam ya. Kemudian kulit. Sedangkan bahan lunak buatan ya tadi contohnya gips, lilin, sabun, bubur kertas, dan lain-lain. Oke, nah anak-anak, apakah kalian bisa menyebutkan contoh kerajinan dari bahan lunak? Untuk lebih jelasnya simak terus materi berikutnya, yaitu contoh kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan. Oke, kita lanjut, percepat. Kerajinan dari alam, yaitu contohnya kerajinan tanah liat, yaitu terbuat dari tanah liat, sering dikenal dengan kerajinan keramik. Kerajinan keramik adalah karya kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa, yaitu dengan teknik dipijit, diputsir, dipilin, pembakaran, glatsir, dan sebagainya, sehingga menghasilkan barang atau benda pakai atau benda hias yang indah. Contohnya kerajinan dari tanah liat yang sudah jadi adalah gerabah untuk vas bunga, kemudian guci, piring. Nah, berikut contoh gambar kerajinan dari gerabah dan keramik. Berikutnya kerajinan serat alam, yaitu yang diperoleh dari serat alam, menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam. Contohnya misalkan tas, dompet, topi, alas meja, tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam adalah sebagian besar dengan cara dianyam dengan teknik sambung tempel ya. Nah, lanjut, kerajinan dari bahan buatan ya, kerajinan gips. Gips itu semen putih ya, kemudian merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika menjadi padat. Maksudnya kalau sudah menjadi padat itu tidak bisa larut, sudah membeku ya, tidak bisa menyerap air, itu gips ya. Tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Prosesnya harus dicairkan lebih dahulu dari serbuk tadi. Sebelum dibuat, proses harus dicairkan, diaduk dengan air, dibentuk sedemikian rupa, kemudian dicetak sesuai apa yang diinginkan. Jika akan diproduksi dalam jumlah banyak, harus dibuat model terlebih dahulu. Secara umum, untuk sebuah produk gips diperlukan yaitu cetakan. Bahan utama pembuatan cetakan adalah dari silikon, rubber, tetapi yang paling gampang yang
dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat. Contoh gips biasanya dapat berupa hiasan dinding, mainan, dan sebagainya ya. Kebanyakan warna gips itu putih, setelah di finishing dikasih warna ya. Oke, selanjutnya kerajinan dari lilin. Pembuatan kerajinan bahan lilin cukup sederhana dan mudah dapat dilakukan oleh semua orang ya. Jika kita akan mengubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya diperlukan atau perlu dicairkan dengan proses pemanasan atau diasapi di atas kompor ya, atau langsung diukir ya, boleh diukir langsung. Kemudian kerajinan dari sabun. Nah, ini sangat unik ya. Bahan yang diperlukan adalah sabun batangan biasanya ya. Sabun dapat diolah dengan dua cara, yaitu mengukir sabun yang menghasilkan karya seperti binatang, gambar kura-kura ya, buah-buahan, flora dan fauna, flora ukiran ya. Yang kedua, membentuk sabun, yaitu sabun diparut hingga menjadi bubur, dicampur dengan sagu dan sedikit air, lalu dibuat adonan baru seperti membuat bentuk dari plastisin ya. Itu kerajinan dari sabun. Kerajinan bubur kertas, yaitu bubur yang terbuat dari bahan kertas yang tidak digunakan, lalu dihancurkan dengan blender, di mana kertas tersebut sudah dipotong-potong kecil terlebih dahulu supaya hancur, didiamkan semalam ya, kemudian dibentuk. Nah, jadi campurannya air di blender kecil-kecil ya, hancur jadi bubur, kemudian digabung sama lem biasanya ya, didiamkan semalam untuk dibentuk. Nah, oke, demikian materi kerajinan bahan lunak hari ini. Sekarang ada tugas evaluasi atau tugas kalian. Disiapkan buku catatannya ya, dicatat materinya, kemudian dijawab soal 1 sampai 5 di lembaran. Ayo disiapkan pensil dan kertasnya. Soal pertama, sebutkan 2 penggolongan kerajinan bahan lunak berdasarkan bahan dasar pembuatannya. Soal kedua, sebutkan jenis-jenis bahan alami untuk pembuatan kerajinan lunak. Ya, bahan alami untuk membuat kerajinan bahan lunak. Ini khusus bahan alam ya. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis bahan buatan untuk pembuatan kerajinan bahan lunak. Bahan dasarnya apa? Bahan pembuatan itu. Jenis bahan buatan untuk pembuatan kerajinan bahan lunak. Yang keempat, jelaskan karakteristik yang dimiliki oleh tanah liat sebagai bahan lunak alami. Yang terakhir, soal kelima, sebutkan teknik-teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak.